Kita itu beragam. Beragam pulau. Beragam sudut pandang. Beragam gaya berpakaian. Beragam juga kesukaannya. Tapi keberagaman itu tidak memisahkan. Karena ada banyak hal yang menyatukan kita. Disatukan oleh keyakinan. Disatukan sangsaka merah dan putih. Disatukan lagu kebangsaan. Disatukan tekad. Dan disatukan rasa. Seperti kebanggaan kita. Rendang dari bumbu dan bahan yang berbeda. Diolah dengan kesabaran. Dengan semangat itu kami mempersembahkan McD Burger Rendang. Beneran 100% daging sapi asli. Beneran seger. Beneran kejunya. Beneran renyah. Baru, paket hebat cheeseburger deluxe hanya di McDonald's. I think of all the ways that we can pass the days. As long as I'm with you, they all were, and that's the way it goes. Like who knows? But I like to make these moments last. I like to savor them before they pass. I like to make these moments last. Rayakan momenmu dengan Double Big Mac. There is a flower within my heart, Daisy, Daisy, planted one day by a glancing dart, planted by Daisy Pearl. Daisy, give me your answer too. I'm hungry. Big Mac Beef Rasher. Ini masih Big Mac nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Salsabila Sakinatun-Nisa, Prodi MBIF 2021 dengan NIM A01321025. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang studi kasus, yaitu klarifikasi McDonald's terkait daging burger tak layak konsumsi. Sebelumnya perkenalan lagi, saya Sasa Sakinatun-Nisa, mahasiswa aktif semester 3 Prodi MBF 2021 dengan NIM A01321025. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Teknik Komunikasi. Dari iklan yang udah kita tonton bareng-bareng di awal, sudah tahu ya pasti kalau kita akan membahas tentang brand terkenal makanan cepat saji yang ada di seluruh dunia, yaitu McDonald's, dengan jargonnya atau tagline-nya yaitu I'm loving it. Pasti penonton atau viewers YouTube ini udah pernah ya ke McDonald's, apalagi nyobain menu-menu andalannya. Oke, sebelumnya buat yang mungkin belum kenal lebih jauh sama McDonald's, akan aku jelasin dulu. McDonald's Corporation adalah perusahaan makanan cepat saji asal Amerika yang didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Yang mana McDonald's ini merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac. McDonald's ini hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya Indonesia. Bahkan di Indonesia itu aja udah
pasti deh ratusan yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Dengan menu-menu yang biasa kita lihat yaitu burgernya, kentang gorengnya, ayamnya, paketan atau promo-promo menarik atau menu-menu baru yang ada di McDonald's yang sering kita lihat di billboard jalan, iklan sosial media, bahkan kita sering langsung melihatnya di spanduk atau MMT di dekat outlet restoran McDonald's itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih yang mau kita bahas gitu? Dengan McDonald's ini suatu brand cepat saji yang mana dia udah punya nama nih di berbagai negara gitu. Dengan nama-nama makanan dan branding yang udah dibangunnya bertahun-tahun, ternyata nggak luput dari berbagai masalah yang menimpa perusahaan tersebut. Banyak, tapi untuk kali ini kita akan bahas yang terjadi di 2021. Itu era pandemi, yang mana waktu itu hiburannya kita nggak bisa keluar kemana-mana. Kita cuman bisa ngandelin HP, sosial media, hiburan yang ada di digital gitu. Banyak simpang siur tentang berita COVID, makanan, tentang susu yang bisa nyembuhin COVID kayak susu Bear Brand ataupun jamu. Banyak hoax-hoax yang tersebar tanpa disaring nih oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia sendiri yang ternyata dan faktanya bahwa orang Indonesia itu banyak banget yang menggunakan gadget mulai dari kalangan orang tua, orang dewasa, remaja, bahkan sampai anak kecil pun bisa mengoperasikan gadget. Dan yang menjadi PR itu apakah ketika kita menerima informasi bisa diserap dan dicari tahu dulu apakah itu benar atau salah. Nah, menghadapi ancaman digital yaitu penyebaran hoax, nah McDonald ini juga kena nih, yaitu kasusnya adalah beredar di masyarakat sebuah pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang menginformasikan bahwa menu burger dari McDonald's itu mengandung amonium hidroksida yang tidak layak dikonsumsi manusia. Disebutkan juga jika bahan baku isi burger McD terbuat dari daging berlemak yang dicuci dengan hidrogen amoniak. Padahal kalau kita nyuci burger McD dengan hidrogen amoniak, pasti kualitasnya akan lebih rendah daripada makanan kucing dan anjing. Bayangin aja makanan kucing dan anjing aja nggak bisa dikonsumsi manusia, apalagi lebih rendah gitu kan. Pasti nggak layak gitu. Nah, ini sangat menyebar luas nih. Entah itu sumbernya dari mana, yang bikin pertama kali juga nggak tahu siapa dan nggak ada yang tanggung jawab. Tapi yang ini berdampak kepada brand McD dan kepada minat pembeli atas produk-produknya McD karena banyak nih yang percaya atas berita yang beredar. Nah, sebagai informasi, apa sih itu zat amonium hidroksida? Zat amonium hidroksida merupakan cairan kimia berwarna yang pada dasarnya amonia itu dilarutkan dalam air. Nah, cairan tersebut ditemukan dalam larutan pembersih dan juga dalam konsentrasi yang lebih tinggi untuk membunuh bakteri berbahaya. Nah, pasti bahaya banget kalau misal itu dibuat nyuci daging burger yang dijual sama McD. Nah, isi hoaxnya waktu itu apa sih? Nah, yang beredar adalah berita yaitu McDonald's kalah dalam pertarungan hukum dengan Chef Jamie Oliver yang membuktikan bahwa makanan yang mereka jual tidak layak untuk ditelan karena sangat beracun. Chef Jamie Oliver telah memenangkan pertempuran melawan rantai makanan cepat saji terbesar di dunia. Oliver membuktikan bagaimana burger dibuat. Menurut Oliver, bagian daging yang berlemak dicuci dengan hidrogen amoniak dan kemudian digunakan dalam kemasan kue daging yang untuk mengisi burger. Sebelum proses ini, menurut penyaji, daging ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi manusia.
Oliver, seorang koki aktivitas yang telah mengabarkan perang melawan industri makanan. Kita berbicara dengan daging yang akan dijual sebagai makanan anjing dan setelah proses ini disajikan kepada manusia. Selain itu, daging dan zat amonium berbahaya bagi kesehatan. Oliver mengatakan ini proses omong kosong merah muda. Manusia waras mana yang akan memasukkan sepotong daging yang direndam dalam amonium hidrogen ke dalam mulut seorang anak? Dalam inisiatif lain, Oliver telah menunjukkan bagaimana chicken nugget dibuat setelah memilih bagian terbaik, sisanya lemak, kulit, tulang lawan, visual, tulang, kepala, kaki menjadi sasaran. Max Please Mochi Smoothie Canika itu eufemisme yang digunakan para insinyur dalam makanan dan kemudian pasta merah muda darah itu adalah deodoran dikelantang, disegarkan kembali dan dicat ulang. Dicelupkan ke dalam tepung dan digoreng dan sebagainya. Nah, hoax ini berawal dari pihak tak bertanggung jawab yang membuat informasi yang salah lalu disebarluaskan. Masyarakat kurang memahami nih apakah itu benar atau salah dan langsung menyebarkannya hingga luas dan membuat branding McDonald's tercemar. Nah, kira-kira anatomi mobilisasi atas kasus ini itu apa sih? Yang pertama, kasusnya sendiri itu tersebarnya hoax daging burger McDonald's yang tidak layak konsumsi. Lagi pandemi, semua orang nih pesen makanan cepat saji. Mau pesen, mau masak sendiri juga takut ke pasar gitu kan. Takut COVID, berkerumun dan lain-lain. Jadi, dan nggak bisa dipungkirin juga eh, aplikasi ojek online, order makanan online itu meningkat pesat saat pandemi. Nah, salah satunya pasti perusahaan McDonald meraup untung dari pandemi ini. Nah, dengan adanya hoax daging burger ini dicuci dengan menggunakan zat amonium hidroksida, pastinya berapa orang yang percaya akan mikir-mikir lagi apakah aku jadi beli atau enggak. Kayaknya enggak usah gitu. Dan apalagi untuk orang-orang yang tidak mencari tahu apakah ini ofisial berita resmi dari pihak media atau enggak, pasti akan langsung percaya dan bisa menurunkan minat para pembeli pelanggan McD. Yang kedua, pemicu. Pemicu kenapa ini bisa terjadi yaitu penyebaran berita hoax. Gak bisa dipungkiri dunia digital dan rekaman digital itu sangat cepat dan semua orang bisa menyebarkannya tanpa rasa bersalah gitu. Nah, padahal sebagai masyarakat kita harus tahu betul, apalagi ini berkaitan dengan kesehatan, dengan bisnis orang, dengan ekonomi gitu. Jadi harus lebih diperhatikan lagi untuk menyikapi berita-berita yang kita terima gitu. Nah, untuk aksidennya, orang atau oknum tak bertanggung jawab menginformasikan hoax yang berisi daging burger McDonald tidak layak konsumsi karena mengandung amonium hidroksida. Nah, untuk framingnya, mengancam citra brand McDonald's dan menurunkan minat beli para pelanggan McDonald's. Jadi kan McDonald's itu membrandingkan bahwa mereka itu brand yang loyal, yang enak, yang punya inovasi baru setiap periodenya, mulai dari mungkin ada ayam kimchi, ayam rendang, ayam bumbu kari, terus burger apa-apa dan lain-lain gitu. Mereka selalu mm, memajukan brandingnya gitu. Mereka juga banyak iklan-iklannya yang bisa membuat kita kayak rasanya kekeluargaan banget, bisa buat tempat McD itu menyatukan perasaan, keluarga, teman, bahkan yang mau PDKT-an juga bisa di McD gitu kan ya. Mereka suatu tempat yang bisa berkesan gitu buat para pelanggannya gitu ketika makan di sana. Tapi dengan ada branding kayak gini pasti akan merusak citra brand McDonald's ini yang udah dia bangun dan akan menurunkan minat
beli para pelanggan, terutama di burgernya. Walaupun yang beredar ini hanya burgernya aja, daging yang di burger, tapi pasti ada masyarakat yang habis berspekulasi kayak, loh itu burgernya aja bahaya, nggak layak em, konsumsi gitu. Lah gimana untuk menu-menu lainnya, apakah layak, apakah enggak gitu. Kita lanjut ke yang kelima yaitu partisipasi. Nah, kasus ini bisa terjadi pasti karena ada partisipasi beberapa pihak yang akhirnya mencuat sehingga ini menjadi berita yang harus diklarifikasi. Partisipasinya yang pertama media massa, yaitu tersebar yang pertama itu karena WhatsApp yang akhirnya menyebar juga ke platform-platform lain. Yang kedua itu Public Relation McDonald Indonesia yang mana mereka harus memberi klarifikasi apakah betul sih daging burger yang ada di Indonesia itu eh, bahaya atau enggak. Apakah apalagi kan di iklan bahkan di logo di McDonald's Indonesia itu ada tulisan halal dari eh, kebijakan di Indonesia gitu. Yang mana urus sertifikasi halal itu sangat susah gitu. Ada yang dicek juga nggak cuma cara pembuatannya aja, tapi dari bahannya. Misal rotinya tuh dari apa, mengandung apa aja, dagingnya mengandung apa aja, cara pembuatan dagingnya itu apa aja bahannya, sayurnya tuh dari mana, terus menggunakan zat-zat atau pupuk apa, sausnya itu dari apa gitu kan, halal atau enggak, apakah layak dikonsumsi atau enggak, dari pembuatan per bahan-bahannya sampai pembuatan burgernya dan itu sampai di mulut para customer itu sangat diperhatikan agar bisa terciptanya halal. Nah, pastinya mereka akan berusaha membangkitkan atau eh, memperbaiki citra brand McDonald's yang rusak karena berita hoax ini. Selanjutnya yaitu gak luput juga dari Public Relation McDonald's Corporation yang menaungi McDonald's seluruh dunia juga harus mengeluarkan statement gitu karena ini enggak walaupun hoax ini tersebarnya di Indonesia, tersebar mencuatnya itu McDonald's Indonesia, tapi ini juga berkaitan dengan McDonald's seluruhnya gitu. Makanya Public Relation McDonald's Corporation juga ikut andil untuk memperbaiki citra perusahaan. Yang selanjutnya yaitu warganet. Warganet ini teman-teman ya yang menyebarluaskan termasuk kita yang lagi memilah-milih nih apakah ini beneran atau tidak beritanya. Oke, yang selanjutnya yaitu 6, yaitu gerakan. Gerakannya apa sih kok kasus ini bisa terjadi? Yaitu penyebaran hoax pada produk burger McDonald's, yaitu eh, hoaxnya adalah menyuci daging burger McDonald's dengan amonium hidroksida. Nah, poin yang terakhir, Atom dan negosiasi pihak McDonald's Indonesia dan pihak McDonald's Corporation memberikan klarifikasi yang menegaskan bahwa berita yang tersebar adalah hoax. Dan ini gak sampai sekarang pun gak ada yang tahu siapa awal mula yang menyebarin atau membuat berita ini. Oke, nah selanjutnya komunikasi massa. Apa yang dilakuin sih sama McDonald untuk membalikan lagi nih citra brand mereka dan emang membuktikan dan memberikan apa ya statement yang orang-orang bisa percaya ini nih bener nih kalau McDonald's tuh gak seburuk itu. Nah, jadi komunikasi massa yang digunakan oleh McDonald's itu adalah lewat website dan YouTube. Di website dan YouTube ini mereka memberikan pernyataan, uh, bisa juga kita sebut dengan klarifikasi atas informasi hoax yang beredar. Kita baca dulu informasinya. Berikut adalah pernyataan McDonald's Corporation terkait kasus ini. At McDonald's, food safety has been and will continue to be a top priority.
McDonald's USA has always used 100% USDA inspected beef. Currently, McDonald's USA does not use ammonia-treated beef in our hamburgers. The decision to discontinue its use was not related to any particular event, but rather a result of our efforts to align our standards for beef around the world. McDonald's complies with government recruitments and food safety regulation. We also have our own food safety measure and standards in place throughout our supply chain to help ensure that we serve safe, high quality food to our customers. Dan yang berisi di McDonald itu semua kesimpulannya yang McDonald's Corporation terkait kasus ini yaitu di McDonald itu semua bahannya itu aman dan akan selalu dipilih eh, akan menjadi prioritas yang paling prioritas itu menjadi prioritas mereka untuk menjaga makanan mereka itu tetap aman gitu. McDonald punya menjamin selalu bahwa yang digunakan adalah 100% daging sapi gitu. McDonald enggak McDonald USA enggak menggunakan maksudnya ini McDonald keseluruhan itu tidak menggunakan amonia untuk untuk mengolah hamburger mereka gitu. Dan mereka mempunyai standar juga untuk daging yang mereka gunakan di seluruh dunia. Nah, McDonald ini McDonald Indonesia ini juga memberikan pernyataan berita ini tidak benar. Di Indonesia, McDonald tidak pernah menggunakan bahan amonia hidrosida. Kadang-kadang juga bisa disebut sebagai specialin beef trimmings (SLBT) atau pink slime. McDonald Indonesia hanya menggunakan 100% daging sapi tanpa ada tambahan. Jadi, sudah dipastikan bahwa berita yang tersebar itu adalah hoax dan McDonald hanya menggunakan daging sapi 100% tanpa tambahan. Nah, ini juga ada maaf. Nah, yang ini akan saya tampilkan salah satu bukti bahwa daging McDonald tidak menggunakan amonia untuk mengolah dagingnya sebelum dikonsumsi oleh customer-nya. Ini adalah postingan dari McDonald's Kanada dan ternyata itu nggak cuman di Indonesia aja yang nyebar berita bahwa daging burgernya McDonald ini nggak layak konsumsi, tapi juga di seluruh dunia. Dan salah satunya ada yang menanggapi dan membuat konten yaitu McDonald's pihak Kanada untuk menunjukkan bagaimana proses pembuatan burger mereka. Hi, my name's Tennille, and I'm a food production supervisor at Cargill in Spruce Grove, Alberta. I'm here today to answer a question from Helly D. from Saint Laurent, Quebec. Is the meat in your patties treated with ammonia? Well, Helly, I know that there have been social media posts implying that McDonald's Canada uses ammonia, and I'm here to tell you that it's not true. McDonald's Canada doesn't and has never used ammonia to treat their beef patties. I want to show you how a beef patty is produced and some of the food safety and quality checks along the way. Let's go see how a patty is made. Some of the first food safety and quality checks include checking the surface of the meat and monitoring temperatures. This is the inspection process. Once we've completed the inspection, it's then ground. From here, the ground beef then goes to the formers. As you can see, it's a very simple process. The next step is to freeze the patties. We're here in the test kitchen, so let's cook some patties. We use a grill that is the same as the grill used in McDonald's restaurants. We check the temperature of the patties when they come off the grill. We then look at the patties to make sure that they're the right shape and appearance. And last, we taste the patties.
It's a good patty. We send product daily to an independent laboratory for testing for E. coli. All product is held in our facility until we receive the required results. We then ship product to McDonald's restaurants all across Canada. Well, Helly, I hope that answers your question. Thank you very much for asking it, and I hope you enjoyed the tour of our facility. Oke, begitu tanggapan dari eh, McDonald's Kanada yang dikomen nih sama salah satu netizen. Eh, apa benar kalau misal McDonald daging hamburgernya itu pakai amonia gitu? Nah, langsung ditunjukin nih di pabrik-pabriknya langsung kayak pembuatannya, bahwa mereka itu terjamin, selalu dicek suhunya, kualitasnya, bahkan mereka menyebutkan bahwa mereka juga akan mencicipinya setiap produksi gitu dan akan memberikan sampelnya ke lab gitu untuk dicek apakah dagingnya ini bisa layak jual dan dikirimkan ke seluruh outletnya atau enggak gitu. Oke, thanks for watching gitu ya. Hi, Thanks for watching video ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi public relation itu penting banget buat perusahaan kita. Semakin tinggi branding yang kita buat, semakin lama juga kita membangun nama perusahaan kita, nggak akan dipungkiri makin banyak juga gonjang-ganjingnya, makin banyak juga eh, kompetitor bahkan orang lain yang akan menghancurkan eh, citra dari perusahaan kita. Jadi setiap perusahaan itu wajib banget punya public relation karena gimana juga mereka yang akan mengatasi atau mengurus ketika ada sesuatu atau ada masalah yang bisa mencoreng nama buruk, nama baik perusahaan menjadi nama buruk gitu. Dan bagaimana nih solusinya agar bisa kembali seperti semula gitu, agar bisa kembali tidak termakan hoax ya teman-teman, tidak termakan hoax yang beredar dan bisa mengembalikan nilai minat untuk pelanggannya agar membeli produk-produk dari McDonald's gitu. Dan ini nggak cuma terjadi di McDonald's dan juga diharapkannya para warga net atau kita bisa hanya nyebutnya netizen itu lebih memilah pilih nih mana berita yang kita dapat itu mana yang benar mana yang salah, dapatnya dari mana, apakah itu langsung dari pihak perusahaan terkait atau enggak gitu. Dan penting banget nih untuk suatu perusahaan punya platform sosial media yang itu terpercaya dan eh, ofisial yang bisa buat jadi tolak ukur nih kalau misal nih terjadi sesuatu atau berita yang tidak mengenakan itu tersebar, eh, bisa nih eh, tahu kiblatnya kiblatnya itu ke akun sosmed ini, ke YouTube ini, ke website ini gitu agar masyarakat juga bisa tahu nih mana yang benar, mana yang salah gitu dan harus cepat tanggap untuk menyikapi permasalahan yang ada. Jangan menunda-nunda karena di dunia era sekarang berita miring itu akan cepat sekali tersebar dalam sepersekian detik gitu. Sedangkan branding yang udah dibuat McDonald's ini contohnya itu udah bertahun-tahun lalu sejak outlet pertamanya buka yaitu 1955 gitu. Udah ada 80 tahunan lebih gitu untuk McDonald's ini merintis brandnya gitu, membuat perusahaan ini semakin maju gitu. Nah, oke, gitu aja dari saya. Semoga
video kali ini bermanfaat dan nambah pengetahuan buat kalian yang nonton video ini. Oh, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Yang pasti banyak banget saya dan teman-teman saya akan membuat video yang bermanfaat tentang mengenai matkul yang kita bahas saat kami berkuliah. Dan jangan lupa share video ini kalau ngerasa video ini bermanfaat buat kamu atau buat orang lain yang mungkin perlu nonton video ini. Oke, cukup dari saya. See you in the next video. Bye bye. Terima kasih.